Baiklah pemirsa, pada kali ini saya akan membagi video tentang masalah penanganan anjing mengalami luka habis berburu. Adapun kasus yang dihadapi sekarang ini adalah di mana anjingnya mengalami perdarahan karena menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam dari lokasi sampai ke tempat kita praktek. Padahal ini suatu kesalahan yang besar bagi anggota berburu karena anjingnya mengalami perdarahan dan banyak mengeluarkan darah. Namun sebagai catatan bagi kita bahwa hal ini jangan terulang lagi harapannya, karena ini sangat merugikan bagi anjing itu sendiri dan bagi anggota Borbi. Harapan kita nanti supaya kedepannya lagi mereka lebih mengutamakan untuk menghentikan perdarahan anjing tersebut, baru memikirkan lagi bagaimana untuk bawa ke dokter atau ke medis yang lainnya untuk dilakukan tindakan pengobatan atau penjahitan pada luka. Pada kasus ini terjadi pada anjing lokal karena habis berburu daerah Padangaro, di mana beliaunya tinggal di daerah Sula, sehingga dari Padangaro ke tempat kita praktek menempuh perjalanan lebih kurang 2-3 jam perjalanan. Kemudian kita melakukan tindakan pemeriksaan darah luka, di mana lukanya mengalami luka dalam, dan melakukan tindakan penjahitan dan pemberian antibiotik. Pengalaman kita mengenai kasus luka pada anjing habis berburu ini, kebanyakan anjingnya mati akibat kehilangan darah, bukan karena luka atau kena benturan yang lain ya. Rata-rata sebagian besar disebabkan oleh kehilangan darah. Makanya kita selalu mengingatkan pada seluruh anggota Borbi atau anggota berburu, tolong ini jadi catatan, jadi perhatian buat anggotanya lain, supaya selalu mengingatkan dan melakukan tindakan-tindakan yang cepat bagaimana cara supaya menghentikan perdarahan. Kalau baru melakukan atau berpikir untuk lebih lanjut untuk membawa ke dokter. Kalau terlambat dalam penanganan atau menghentikan perdarahan, otomatis setelah sampai di lokasi atau ke rumah dokter, anjingnya sudah banyak mengalami kehilangan darah dan peluang untuk sembuh atau selamat sangat kecil. Baiklah, demikianlah video kali ini yang bisa kami sampaikan. Baiklah, saya sampaikan beberapa tips atau cara pengobatan untuk anjing luka di lapangan. Simak video berikut ini. Baiklah pemirsa, pada video sebelumnya itu adalah saya melakukan penanganan terhadap luka terbuka anjing berburu. Namun perlu saya kasih gambaran pada Anda bahwa hal yang harus Anda pikirkan pada saat anjing Anda luka ya, pasca berburu, apalagi berburunya jauh masuk ke hutan ya. Yang Anda pikirkan pertama sekali itu adalah bagaimana luka terbuka itu menghentikan perdarahannya ya. Yang terpikirkan oleh Anda adalah pertama itu memikirkan bagaimana menghentikan perdarahan. Jangan Anda berpikir dulu bagaimana saya bawa ke dokter, saya bawa ke mantri supaya bisa dijahit. Kenapa? Selama perjalanan itu terjadi perdarahan dan anjing Anda tidak tertolong. Sama dengan video sebelumnya pada anjing yang saya tangani pada video sebelum ini, itu kondisinya sudah mengalami anemia, perdarahan yang luar biasa sekali. Ya, karena selama perjalanan menempuh waktu selama lebih kurang 2 jam. Bayangkan saja 2 jam cuma dibalut saya pakai kain dan perdarahannya luar biasa sekali. Ya. Nah makanya ada 7 obat
yang saya rekomendasikan, bukan saya rekomendasikan, arti kata yang biasa digunakan untuk menghentikan perdarahan. Kita jangan berpikir dulu dia harus steril, dia harus begini secara medis. Jangan berpikir itu dulu. Bagaimana yang kita berpikir itu dia menghentikan perdarahan. Tentunya apa ya obat atau bahan yang biasa kita bawa pada saat berburu. Itu bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah kopi. Anda berburu kan pasti Anda bawa kopi. Pada hobi ngopi, kopi bisa digunakan untuk menghentikan perdarahan dengan cara bubuk kopi itu Anda taburkan di daerah luka. Dia akan bisa merangsang namanya perdarahan. Itu berasal bukan hanya teori, ini berasal pengalaman pada kakak-kakek atau nenek kita dulu yang terbiasa menggunakan bibit kopi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada kopi, Anda minum teh. Bubuk teh bisa Anda gunakan untuk menghentikan perdarahan. Anda taburkan, Anda buka bagi teh celup, Anda gunting, kemudian Anda taburkan serbuknya di daerah luka, baru Anda balut. Termasuk kopi juga sama. Begitu kasih tabur bubuk kopi, ditekan-tekan, kemudian udah berhenti, rasanya tidak menetes atau mengalir lagi, baru Anda balut dan Anda bawa ke dokter atau menteri terdekat. Kemudian yang ketiga, kita biasa gunakan itu cabai. Biasa agak ekstrim kan, cabai untuk obat luka, apakah enggak perih? Rasa perih itulah merangsang yang namanya pembekuan darah. Cabai bisa Anda gunakan untuk menghentikan perdarahan, kemudian baru Anda balut. Kalau seandainya cabai dibiarkan, biasanya cabai pasti ada, ya, karena Anda bawa bungkusan nasi, ya, pasti ada cabai. Kemudian kalau tidak cabai, garam. Ya, garam bisa Anda gunakan untuk menghentikan atau merangsang untuk cepat pembekuan darah. Garam itu Anda taburkan atau Anda siram di daerah luka. Ya. Kemudian yang kelima, ini Anda berburu di lokasi yang pertanian. Tentu Anda bertemu namanya jahe. Jahe sangat efektif juga untuk menghentikan perdarahan. Ya. Kemudian yang keenam, kalau tidak ada jahe, kunyit. Ya. Kunyit Anda giling, Anda ulek, kemudian ditempel di tempat luka sama dengan jahe tadi, kemudian dibalut. Ya, baru sudah berhenti berdarah rasanya, baru tindakan Anda untuk melakukan ke dokter atau ke mantri terdekat. Kemudian yang ketujuh adalah bisa Anda gunakan yaitu bawang putih. Ya. Bawang putih sama dengan jahe dan kunyit itu mudah didapat di daerah lokasi pertanian. Ya, bawang putih bisa digunakan sampai dia sebagai anti radang, anti bakteri, ya, dan banyak manfaat lain. Kemudian biasa digunakan lidah buaya. Ya, lidah buaya mungkin agak sulit pas di lapangan tuh, tapi di rumah-rumah biasa mudah didapat, di rumah-rumah masyarakat mudah didapat. Jangan kita berpikir dulu udah harus begini, efeknya begini. Yang pikir Anda pertama adalah efeknya bisa menghentikan perdarahan. Karena apa? Perdarahan itu menentukan anjing selamat atau tidak. Kalau Anda bisa menghentikan perdarahan lebih cepat, insya Allah Anda ada anjing selamat. Ya, pada luka yang terbuka. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan pada teman-teman berburu, karena kita ini berkaitan dengan lokasi, waktu dan jarak ke rumah dokter atau rumah para mantri. Itu saja informasi dari saya. Terima kasih.